Halo, kita ketemu lagi nih buat ngobrolin sesuatu yang dalam. Kali ini kita mau coba bongkar bedanya tim produk yang keren sama yang kurang oke. Sumbernya dari buku Inspired, Marty Kagan, bab 64. Jadi kita mau lihat nih, apa sih intinya tim produk yang hebat itu? Iya, betul. Dan ini bukan sekedar daftar checklist ya, tapi lebih ke soal mindset, soal budaya kerja, pendekatannya gitu, yang nantinya ngaruh banget ke hasil produknya, sukses apa enggak di pasaran. Intinya sih, gimana bikin produk yang disukai pengguna. Oke. Yuk kita bedah langsung. Satu perbedaan kunci yang Cagan bilang nih, tim bagus itu fokusnya, obsesinya sama pelanggan. Kalau tim yang ya kurang bagus, malah ngeliatin pesaing terus. Nah, itu dan nyambung juga ke fokus mereka kan. Tim bagus ngejar hasil bisnis atau outcome. Maksudnya dampak nyata gitu. Kayak retensi naik, konversi bagus. Nah, tim yang kurang bagus, fokusnya cuma di fitur atau output. Pokoknya rilis fitur aja terus. Wah, iya juga ya. Jadi asal banyak fitur keluar belum tentu bagus ya. Betul banget. Obsesi ke pelanggan itu bikin tim jadi pengen tahu akar masalahnya apa. Bukan cuma, niru kompetitor sebelah bikin apa. Terus kalau fokus ke output, jadinya tiap fitur tuh ada tujuannya. Jelas buat bisnis atau buat pengguna. Kalau nggak gitu, ya gampang banget kejebak jadi pabrik fitur. Sibuk sih, tapi nggak ada gunanya. Pabrik fitur, istilah bagus tuh. Bener, sibuk doang nggak jamin hasil ya. Nah, terus cara mereka validasi ide juga beda banget katanya. Tim yang bagus, dia nyari validasi langsung dari pengguna. Lewat prototipe, wawancara, gitu-gitu. Iya. Sebaliknya, tim yang kurang oke, seringnya cuma ngumpulin wishlist dari tim sales atau mungkin dari klien gede. Tapi nggak diuji beneran, ini solusi yang pas atau dibutuhin pasar luas nggak sih? Nah, ini sering nyambung ke gimana mereka ngelibatin engineer, tim teknisnya. Tim yang bagus itu ngajak engineer dari awal banget buat mikir bareng, cari solusi teknis yang oke, yang mungkin malah inovatif gitu. Jadi bukan cuma pas mau dikerjain aja ya? Bukan. Kalau tim yang kurang bagus, ya itu tadi, mungkin baru nunjukin prototipe pas sesi sprint planning gitu. Itu pun lebih buat nanya, ini berapa lama ngerjainnya, bukan buat kolaborasi ide. Wah, sayang banget ya kalau gitu. Padahal ide-ide brilian bisa muncul dari engineer kan? Belum lagi soal rasa ikut memiliki produknya. Jadi beda pasti. Tepat sekali. Libatin dari awal itu bukan cuma soal teknis doang, tapi juga soal bangun pemahaman bareng, rasa ownership bareng. Ini penting banget buat bikin solusi yang emang dibutuhin pengguna, bisa dibikin secara teknis, dan ya nguntungin bisnis juga. Nah, ini nyambung ke perbedaan lain yang fundamental banget, yang Cegan bilang, yaitu soal pola pikir timnya. Apakah mereka itu misionaris atau tentara bayaran? Misionaris lawan tentara bayaran. Itu maksudnya gimana tuh? Agak unik ya istilahnya. Jadi gini, tim misionaris itu mereka percaya banget sama visi produknya. Merasa punya panggilan gitu buat mecahin masalah pelanggan beneran. Mereka dikasih kepercayaan, diberdayakan, buat cari solusi terbaik. Oke, paham. Terus kalau tentara bayaran? Nah, kalau tentara bayaran ya kayak namanya, mereka lebih kayak pelaksana tugas aja. Disuruh bikin A, ya bikin A. Disuruh bikin B, ya bikin B. Kurang ada rasa kepemilikan yang dalam sama masalahnya atau sama visinya. Pokoknya ngerjain yang diperintahin aja. Jadi ini soal empowerment dan motivasi dari dalam ya. Bukan sekedar siapa yang paling rajin atau kerja keras gitu. Betul sekali. Tim misionaris yang empowered itu biasanya lebih inovatif. Mereka juga nemuin cara kerja yang lebih cerdas, lebih cepat. Nah, ini nyambung ke poin Cagan berikutnya. Tim bagus itu sadar kalau kecepatan itu datang dari teknik yang tepat. Maksudnya, ya kayak iterasi cepat, bikin prototipe, validasi terus-menerus, fokusnya belajar cepat. Jadi bukan soal ngebut ngerjain aja ya. Bukan, kalau tim yang kurang bagus, mereka seringnya nyalahin faktor luar. Atau ngerasa, wah ini lambat gara-gara tim lain kerjanya kurang keras nih. Padahal mungkin cara kerja internal mereka yang kurang pas. Menarik. Terus soal komitmen gimana? Saya sering denger loh keluhan tim produk yang ngerasa kayak di-drive sama sales terus. Nah, itu dia kontras berikutnya. Tim yang bagus, mereka bikin komitmen itu pakai integritas tinggi. Artinya apa? Ya dievaluasi dulu permintaannya dengan benar. Ini nilai bisnisnya gimana? Bisa dikerjain nggak? Baru mereka janji.
Oke. Kalau tim yang kurang bagus, ya itu tadi seringnya ngerasa kejebak permintaan sales atau sales driven. Jadi susah nolak, susah buat ngebentuk ulang permintaan itu jadi solusi yang lebih strategis. Jadinya reaktif aja nggak proaktif. Komitmen yang realistis yang udah dipikirin matang-matang gini pasti bikin lebih dipercaya juga ya. Tentu saja, itu nunjukin timnya udah dewasa, udah matang. Terakhir nih, tapi penting banget juga soal data. Tim yang bagus itu pakai data dan analitik secara aktif. Buat apa? Ya buat ngerti perilaku pengguna. Buat ngukur dampak fitur yang dirilis. Buat ambil keputusan. Jadi data itu bukan cuma pajangan ya. Betul, buat tim yang kurang bagus, analitik itu sering dianggap ya sekedar tambahan aja, nice to have gitu. Bukan jadi kompas utama buat navigasi. Oke, jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang dengerin, intinya jadi tim produk yang baik ala Cegan, ini bukan cuma soal apa yang dibikin, tapi lebih ke gimana cara mereka mikir, kerja bareng, dan belajar. Fokus ke pelanggan, ke hasil nyata, validasi cepat, kolaborasi tim yang erat, terus ada empowerment kayak misionaris tadi, dan pakai data buat panduan. Gitu ya? Iya, persis. Dan seringnya perbedaan di pola pikir sama budaya kerja ini yang jadi pembeda utama antara produk yang ya biasa aja sama produk yang sukses banget, berkelanjutan, dan benar-benar disayang penggunanya. Ini soal membangun fondasi kerja yang benar di dalam tim. Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungkan bareng-bareng ya. Dari semua perbedaan yang kita omongin tadi, mana sih yang paling kerasa relevan? Atau mungkin jadi tantangan di tempat Anda sekarang? Kalau misalnya nih, Anda bisa ubah satu hal kecil aja buat dorong tim Anda jadi sedikit lebih baik kayak yang kita bahas, kira-kira apa ya itu?